Margo Katon, sebuah kalurahan yang terletak di Kapanewon Saigan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Margo Katon terbentang dalam 12 padukuhan. Setiap sudutnya menyimpan cerita, budaya yang hidup, peninggalan sejarah, dan jejak leluhur yang abadi. Dari 12 padukuhan itu, Susukan 1 menjadi tempat kami menjejakkan langkah dan mengukir kisah. Masyarakat yang ramah dengan keseharian yang sederhana. Dan dari sinilah kami belajar tentang arti pengabdian. Katon Herba dari tanah membawa berkah. Bumi Katon, murid-murid kebudayaan meluhurkan Margo Katon. Bersama kita semua. Halo Kak Katon, kenalin nama aku Helena Nuryatul Hafifah, biasanya dipanggil Helena. Aku bagian dari tim KKNM Bumi Katon Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2025. Asal aku dari Kepulauan Bangka Belitung, jurusan aku ilmu komunikasi. Nah, pada kali ini aku merupakan inisiator dari program Katon Herba Workshop Jamu Tradisional. Selamat siang ibu-ibu. Masya Allah, ini hari ini temanya hijau-hijau ya bu-ibu ya, sama kayak Katon Herba gitu ya. Ibu sudah datang pada hari ini dan banyak hal-hal menarik. Jadi alasannya kenapa sih aku milih buat menginisiator program ini? Alasannya yang pertama karena aku melihat Susukan ini akan menjadi desa wisata. Dan untuk mendukung desa wisata itu sepertinya perlu suatu produk gitu. Dan aku melihat ibu-ibu di Susukan 1 ini sangat-sangat bisa kooperatif untuk bisa diberdayakan. Maka dari itu jamu tradisional ini aku fokuskan kepada ibu-ibu agar nantinya mereka bisa mengolah jamu yang nantinya ketika Susukan ini menjadi desa wisata, ibu-ibu bisa memproduksi dan bisa menghadirkan itu ke tamu-tamu yang datang ke Susukan 1. Jadi sebenarnya Katon Herba ini adalah workshop jamu tradisional yang dimana pada kesempatan kali ini aku turut mengundang seorang ahlinya, yaitu dari Agradaya. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Agradaya, khususnya Mbak Asri selaku founder Agradaya yang telah bersedia untuk bisa memberikan ilmunya kepada ibu-ibu, karena aku merasa ketika ibu-ibu ini akan banyak pertanyaan, jadi aku mengundang ahlinya. Dan terbukti di sana kemarin pada saat pelaksanaan, ibu-ibu di sana tuh banyak menanyakan hal-hal mulai dari keluhan dan bagaimana tips dan trik dalam pengolahan jamu. Nah, untuk kegiatannya kemarin itu dibuka dengan bagaimana sih edukasi tentang Katon Herba. Ternyata banyak sekali tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah-rumah warga itu yang dianggap sebagai tanaman liar, padahal nyatanya itu adalah tanaman yang itu memberikan banyak manfaat. Nah, Mbak Asri itu mau menjelaskan beberapa tipe tanaman yang ada di sekitar perumahan warga-warga. Kemudian pada saat selanjutnya Mbak Asri juga memandu untuk workshop kunir asem. Jadi kunir asem ini memang dipilih karena memang yang pertama dia lebih mudah untuk diolah, dan di sana pun terjadi antusias yang luar biasa warga, sekaligus praktek jamu tradisional itu terjadi sekaligus dengan edukasi. Dan alhamdulillah acaranya kemarin itu berjalan lancar, warga juga senang dan ibu-ibu sudah bisa mengolah jamu tradisional. Untuk kesan-pesannya tentu ini mengesankan ya bagi aku. Yang pertama aku jadi bisa belajar juga bikin jamu. Kemudian aku juga ucapin terima kasih banyak. Yang pertama ke ibu-ibu PKK yang sudah mengizinkan kami untuk masuk di acaranya ibu PKK. Kemudian aku juga ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kemarin Mbak Asri dari Agradaya. Dan aku juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman Foxco yang membantu aku dalam kunyit ya, hingga tangannya juga pada kuning-kuning semua di Foxco. Aku terima kasih banyak. Intinya aku senang banget, ini hal yang baru, aku suka. Dan pesanku buat Susukan, buat masyarakat ibu-ibu di Susukan, Bu, semoga besok pas kami udah datang ke sini, desa wisata Susukan udah jadi, aku udah bisa dengar ibu-ibu pada memproduksi jamu untuk
para tamu. Gitu sih dari aku, dan aku tunggu kabar Susukan untuk jadi desa wisata ya ibu-ibu dan teman-teman semua. Dan terakhir mungkin nguri-nguri kabudayan, ngeluraikan marga katon.